Halo, selamat siang semuanya, Bapak Ibu dosen sekalian. Kali ini saya akan membahas sebuah legal opinion yang sudah saya buat untuk hukum perburuhan mengenai dugaan pelanggaran hak seorang pekerja dalam skema hubungan kerja alidaya. Kasus ini berkenaan dengan seorang petugas keamanan yang bekerja di apartemen saya sendiri, di mana petugas keamanan yang menerima upah di bawah ketentuan upah minimum daerah tersebut, bekerja melebihi jam kerja yang diatur dan mengalami keterlambatan pembayaran upah secara berulang. Dalam video ini saya akan menguraikan fakta kasusnya, dasar hukumnya, serta kesimpulan dan rekomendasi yang dapat ditempuh. Kasus ini berkenaan dengan seorang petugas keamanan dan petugas di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Pekerja tersebut bukan merupakan karyawan langsung dari pengelola apartemen, melainkan disalurkan melalui perusahaan vendor jasa keamanan, yang dalam pembahasan ini disebut sebagai CSV. Skema ini dalam hukum ketenagakerjaan dikenal sebagai hubungan kerja alidaya atau outsourcing. Topik ini menjadi relevan untuk dibahas karena data Komnas HAM menunjukkan bahwa kategori pengaduan ketenagakerjaan terbanyak adalah kasus upah yang tidak dibayarkan, yaitu sebanyak 291 kasus. Disusul kasus pemutusan hubungan kerja secara senang-senang sebanyak 181 kasus, dan dengan demikian, kasus yang dibahas dalam video ini bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan mencerminkan pola yang cukup umum yang terjadi di lapangan. Di dalam legal opinion yang sudah saya buat, ada beberapa fakta-fakta yang berhasil saya himpun. Yang pertama, ada pekerja telah bekerja selama 9 bulan dengan status karyawan tetap pada vendor yang bersangkutan. Kedua, upah yang diterima sebesar 4,2 juta per bulan, sementara upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2006 adalah 5.729.000. Terdapat selisih kekurangan sekitar kurang lebih 1,5 juta atau sekitar 26,7% di bawah ketentuan upah minimum. Yang ketiga, pekerja bekerja dengan pola shift 12 jam selama 5 hari kerja dalam seminggu, sehingga total mencapai 60 jam per minggu. Ketentuan waktu kerja normal adalah 40 jam per minggu, ditambah batas maksimal lembur 18 jam per minggu, sehingga total jam kerja yang diperbolehkan maksimal adalah 58 jam. Yang keempat, komponen upah lembur tidak dihitung dan dibayarkan secara terpisah, melainkan digabungkan ke dalam gaji pokok. Kelima, pembayaran upah mengalami keterlambatan secara berulang, yaitu sejak bulan kedua masa kerja hingga bulan ke-9, atau kurang lebih 8 bulan berturut-turut. Yang keenam, BPJS Kesehatan Pekerja berstatus mandiri, artinya iurannya ditanggung dan dibayarkan sendiri oleh pekerja tanpa keikutsertaan pemberi kerja. Sebagai catatan tambahan, pekerja pernah menyampaikan keluhan mengenai besaran upahnya, namun tidak mendapat tanggapan yang serius dari manajemen maupun dari vendor itu sendiri. Sehingga adanya timbul kekhawatiran terhadap kemungkinan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja tersebut. Analisis hukum yang sudah saya buat, itu ada salah satunya mengenai upah di bawah UMP. Ketentuan ini bertentangan dengan pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan pelanggaran bahkan diancam sanksi pidana berdasarkan pasal 185, berupa pidana penjara 1 hingga 4 tahun atau denda hingga ratusan juta rupiah. Mengenai jam kerja, peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 membatasi waktu kerja lembur maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Kelebihan jam kerja pekerja yang mencapai 20 jam per minggu telah melampaui batas maksimal. Mengenai keterlambatan pembayaran upah selama 8 bulan berturut-turut, terdapat ketentuan dalam pasal 154A ayat 1 huruf G Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa apabila upah tidak dibayar tepat waktu selama 3 bulan atau lebih, pekerja berhak mengundurkan diri dengan memperoleh hak sebagaimana pekerja yang di PHK, termasuk pesangon. Ketentuan ini relevan dengan salah satu opsi hukum bagi pekerja yang bersangkutan. Dan mengenai BPJS Kesehatan yang ditanggung mandiri oleh pekerja, hal ini juga bertentangan dengan kewajiban pemberi kerja berdasarkan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Persoalan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut adalah mengenai pihak yang bertanggung jawab, apakah vendor CSV tersebut atau pihak pengelola apartemen. Berdasarkan ketentuan pasca Undang-Undang Ciptaker, tanggung jawab utama pemenuhan hak normatif pekerja alidaya berada pada perusahaan alidaya. Dalam hal ini kita bisa bilang CSV, di mana dia itu vendor dari pekerja tersebut. Namun demikian, fakta bahwa instruksi teknis pekerjaan diberikan langsung oleh manajemen apartemen tetap perlu ditelusuri lebih lanjut melalui perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak tersebut. Sebagai tambahan juga, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 14 Tahun 2024 dari Komnas HAM tentang hak atas pekerjaan yang layak menegaskan bahwa upah harus dibayarkan secara teratur, tepat waktu, dan penuh, sehingga aspek ketepatan waktu pembayaran turut menjadi bagian dari hak normatif pekerja, bukan hanya soal kesesuaian nominal dalam UMP. Kesimpulan saya, berdasarkan yang sudah saya jelaskan dari tadi,
Terdapat dugaan kuat pelanggaran hak normatif ketenagakerjaan sekaligus hak atas pekerjaan yang layak. Tanggung jawab hukum utama berada pada CSW selaku perusahaan alidaya. Terdapat 3 jalur hukum yang dapat ditempuh. Pertama, jalur pengawasan, yaitu mengajukan pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan oleh pengawasan ketenagakerjaan. Kedua, jalur pidana, khususnya terkait pelanggaran ketentuan upah minimum. Ketiga, jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dimulai dari bipartit, mediasi hingga gugatan ke pengadilan. Hubungan industrial, termasuk opsi pengunduran diri dengan hak penuh sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Perlu saya tegaskan bahwa kesimpulan ini bersifat sementara karena fakta-fakta yang menjadi dasar analisis masih dari keterangan lisan pekerja dan belum sepenuhnya bisa saya verifikasi langsung dari pihak vendor atau manajemennya. Untuk penutup dari legal opinion saya yang sudah saya buat, kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak ketenagakerjaan dapat terjadi pada semua pekerja yang ada di Indonesia. Seperti pekerjaan alidaya di sektor jasa keamanan, hal ini menegaskan pentingnya pengawasan ketenagakerjaan yang lebih optimal, serta kesadaran pekerja untuk mendokumentasikan bukti-bukti yang relevan, seperti slip gaji dan catatan komunikasi, sebagai dasar penyelesaian hukum untuk kemudian hari. Dengan demikian, legal opinion yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.